Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya ya untuk kita ngobrol bareng, kita bincang bareng pada malam hari ini dengan tema strategi tingkatkan profit hanya menggunakan Android saja. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Badrul Sofil Muhtadin, founder dari tungkubisnis.id dan juga salah satu mentor dari Facebook Ads for Android versi kedua. Nah, di sini saya akan berbagi ya, bukan bermaksud menggurui, tapi saya hanya sekedar berbagi kepada teman-teman. Semoga apa yang saya bagikan pada malam hari ini bisa bermanfaat ya dan menjadi insik baru untuk teman-teman semua. Nah, bagaimana caranya ya? Kok bisa sih kita merubah HP Android itu menjadi menghasilkan ya atau sebuah profit gitu. Nah, yang pertama tentunya sebelum kita memulai kita harus menyiapkan terlebih dahulu ya produknya. Tentunya produk yang ramai di pasaran. Nah, ciri-ciri produk yang ramai di pasaran itu seperti apa? Yang pertama adalah produk yang kita jual itu merupakan produk yang menjadi solusi atas permasalahan konsumen kita. Nah, contohnya orang itu punya masalah ingin bisa berkomunikasi jarak jauh ya tanpa harus ketemu. Maka muncullah solusi dan solusinya adalah telepon. Nah, ini merupakan salah satu contoh produk yang ramai di pasaran. Nah, terus yang kedua unik ya. Produknya itu harus unik. Nah, coba teman-teman itu carilah produk yang unik, yang berbeda pada produk sejenis pada umumnya. Misalkan contoh ya, alat komunikasi jarak jauh tadi kan ada telepon. Nah, supaya produk kita itu dikatakan unik, maka muncullah handphone. Yang mana handphone ini bisa kita bawa ke mana saja dan tidak perlu terhubung oleh listrik. Nah, terus yang ketiga yaitu praktis dan ekonomis. Nah, coba carilah produk itu yang praktis dalam hal penggunaannya, dalam bentuknya, dan juga cara pembeliannya. Nah, apalagi harganya. Nah, terus yang keempat itu adalah reputasi yang baik. Nah, coba teman-teman carilah produk yang reputasinya itu baik dalam artian sudah banyak dikenal dan dirasakan manfaatnya gitu. Bagus-bagus, syukur-syukur lagi kalau sudah ada testimoninya. Nah, yang kedua yaitu kenali dulu knowledge produk. Knowledge itu pengetahuan ya. Tentunya kita kalau mau menjual produk itu kita harus tahu dulu knowledge atau pengetahuan tentang produk yang kita jual. Nah, nanti agar kita bisa menjelaskan kepada calon konsumen tentang produk tersebut. Kan nggak lucu ya kalau misalkan kita jual produk tapi kita nggak tahu manfaatnya, harganya, gitu dan lain-lain sebagainya. Maka yang kedua ini teman-teman harus mengetahui dulu apa sih knowledge atau pengetahuan tentang produk tersebut. Nah, mengetahui tentang knowledge produk itu berarti kita juga harus mengetahui harga, ya dari harga, terus spesifikasi, terus kelebihan, apa sih kelebihan produk yang kita jual, terus kekurangan dari produk kita, terus perbedaan produk kita dengan produk orang lain atau produk kompetitor, terus dan lain sebagainya. Ya, masih banyak. Nah, intinya pokoknya sebelum kita menjual itu kita harus mengetahui knowledge atau mengetahui keilmuan itu ya tadi mengetahui harga spesifikasi itu tentang produk kita terlebih dahulu ya. Jangan sampai ketika ada pembeli yang bertanya kita tidak tahu jawabannya. Nah, terus yang ketiga itu buat konten promosi itu yang menarik ya. Nah, orang atau pembeli itu ketika ingin membeli sebuah produk ya, yang pertama kali dilihat itu adalah sampulnya. Setelah sampulnya baru dalamnya. Maka teman-teman itu buatlah konten-konten atau
konten promosi itu yang menarik ya. Karena dengan konten promosi yang menarik itu akan mendatangkan pembeli. Nah, konten promosi yang ada di media online ini itu umumnya terdiri dari dua ya. Yang pertama itu ada gambar atau video, terus yang kedua itu ada copywriting ya. Copywriting itu bahasa mudahnya kata-kata promosi. Nah, itu keduanya harus menarik. Nah, terus yang keempat itu tentukan target market yang tepat. Nah, teman-teman itu juga harus tahu bahwa market yang cocok dengan produk yang dijual ini itu kepada siapa aja sih, terus umurnya berapa, kerjanya di mana, ya, itu dan lain-lainnya itu harus tahu ya. Jangan sampai menjual salah menentukan target market kita, maka nanti hasilnya akan lebih tidak powerful lah gitu ya. Bayangkan saja coba kalau teman-teman itu menjual es teh ya, es teh pada orang-orang di pegunungan. Nah, kebanyakan dari mereka itu tidak akan mau. Ya karena apa? Karena cuaca di pegunungan itu sudah dingin. Mosok mereka mau mencari es teh gitu ya. Nah, itu analoginya seperti itu. Nah, hal yang penting lagi adalah momentum. Ya, momentum ini kita harus tahu kapan sih kita harus menjual produk kita. Nah, contohnya ya di bulan puasa kemarin itu. Nah, kalau sahabat itu teman-teman itu menjual es teh kepada orang-orang yang berpuasa, nah boro-boro mereka itu akan membeli, malah nantinya kita yang akan diceramai. Maka beda lagi ketika teman-teman itu menjual es teh ketika menjelang berbuka. Nah, kalau ini saya jamin auto laris pokoknya. Nah, kita harus tahu juga momentum kapan kita harus menjual produk ini gitu. Nah, terus yang kelima itu adalah gunakan platform yang ramai penggunanya. Nah, platform di media online yang bisa kita gunakan itu ada banyak sekali ya. Namun tidak semua itu banyak penggunanya. Kenapa kita harus menggunakan platform yang penggunanya itu banyak ya? Jawabannya itu simple ya, karena semakin banyak penggunanya maka semakin banyak juga calon pembelinya. Nah, lalu platform apa sih yang banyak pengunjungnya gitu ya? Nah, di sini platform yang banyak pengunjungnya salah satunya adalah Facebook ya. Nah, kenapa Facebook? Yang pertama adalah platform Facebook ini penggunanya terbanyak nomor 3 ya, setelah YouTube dan WhatsApp. Nah, teman-teman bisa cek data ini di Google atau di berita-berita, itu sudah banyak yang memberikan data tersebut. Terus yang kedua itu digunakan oleh semua jenjang usia, baik itu jenjang anak-anak, anak muda, muda-mudi, bahkan orang tua pun sekarang sudah menggunakan Facebook gitu ya. Nah, terus fiturnya itu mudah dan lengkap, mulai dari posting status, foto, video, ada grupnya juga, bisa live Facebook ya, dan irit kota. Ini kan mengurangi budget kita gitu. Terus ada marketplace-nya juga di Facebook itu. Jadi Facebook itu tidak hanya digunakan untuk bermedia sosial saja ya, tapi juga bisa digunakan untuk berjualan. Karena di Facebook itu sudah dilengkapi juga fitur marketplace seperti si oranye ya, terus si merah dan si hijau itu. Nah, terus di Facebook itu algoritmanya itu jarang berubah karena banyak media sosial lain yang algoritmanya itu sering berubah-ubah gitu ya, sehingga tidak jarang ketika kita itu sebagai penjual kita harus selalu update ya, kita harus selalu update dan harus selalu tanggap. Karena apa? Ya karena kalau kita nggak update dan nggak tanggap, tentunya akan berpengaruh terhadap penjualan kita. Nah, terus yang keenam ini, manfaatkan apa yang kita punya. Nah, maksudnya gimana sih? Oh, bentar.
Nah, maksudnya gimana sih? Nah, jualan di online ya, apalagi di Facebook tadi itu mudah kok. Tinggal kita manfaatkan apa yang kita punya saat ini. Contohnya saja, teman-teman semua ya yang punya punya handphone Android kan. Nah, pasti punya, saya yakin, karena teman-teman bisa mengikuti sharing-sharing pada malam hari ini. Nah, coba deh kita jadikan handphone atau Android teman-teman itu untuk jualan ya. Kita manfaatkan untuk jualan. Jangan cuma digunakan untuk bersosial media saja. Jangan cuma digunakan untuk upload-upload foto atau upload-upload status yang tidak penting. Tapi kita manfaatkan deh untuk berjualan juga. Nah, HP Android ya, HP Android zaman sekarang itu sudah canggih-canggih. Internetnya itu kencang, buat foto, video bisa, buat ngedit konten juga bisa, ya, buat belajar seperti sekarang ini juga bisa. Mosok untuk menghasilkan dari HP Android ya, dari HP Android saja itu tidak bisa. Tentunya jawabannya adalah bisa, gitu. Oke, yang ketujuh ya, gunakan teknik promosi yang sudah terbukti hasilnya, gitu ya. Nah, ini adalah yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman materi ini. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, di sini ada saya kelompokkan ya menjadi dua, yaitu cara organik atau cara beriklan. Beriklan ini biasanya dikenal dengan paid traffic gitu ya. Nah, kalau organik sendiri tentunya teman-teman sudah banyak yang tahu bahwa cara ini merupakan cara gratisan gitu ya kalau orang-orang menyebut. Nah, sedangkan cara beriklan ini membutuhkan budget yang harus dikeluarkan. Nah, lalu bagaimana sih perbandingan antara kedua cara tersebut, antara cara organik dan cara beriklan? Nah, di sini saya sudah mengelompokkan dalam sebuah tabel ya. Yang pertama itu dari jangkauan dulu ya, jangkauan. Nah, cara organik ya, cara organik ini jangkauannya itu sempit. Kenapa saya bilang gitu? Karena tidak semua dari teman-teman itu memiliki banyak pengikut atau followers. Nah, meskipun ya teman-teman itu punya banyak pengikut atau followers, nah tidak sekali posting pun kita itu bisa menjangkau semuanya. Nah, itu adalah jangkauan dari cara organik. Nah, sedangkan dengan cara beriklan itu jangkauannya itu sangat luas ya. Bahkan dengan beriklan saja kita bisa menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri ya, tanpa kita harus memiliki fans atau follower terlebih dahulu. Nah, terus yang kedua itu dari target market ya. Nah, cara organik ini target marketnya itu belum terlalu spesifik gitu. Karena dengan cara organik ini kita tidak bisa mengenali dan mengelompokkan lebih detail lagi calon pembeli yang sesuai dengan produk yang akan kita jual. Nah, sedangkan dengan cara beriklan itu target marketnya itu lebih spesifik ya. Karena apa ya? Karena dilengkapi dengan fitur-fitur ya untuk menemukan dan mengelompokkan target market yang sesuai dengan produk kita. Nah, terus brand awareness ya. Yang ketiga adalah brand awareness. Nah, untuk cara organik ini, untuk membangun brand awareness ini atau biasanya dikenal dengan branding gitu ya, branding. Nah, itu untuk membangun kepercayaan pelanggan dengan cara ini itu membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Karena ini ya, sehingga jika kita itu tidak bisa konsisten dalam membangun brand awareness ini, maka itu tidak jarang ya yang tidak akan menghasilkan gitu. Nah, sedangkan cara beriklan itu untuk membangun kepercayaan kepada pelanggan itu lebih cepat. Karena apa ya? Karena penawaran kita itu akan terlihat lebih profesional gitu. Pelanggan itu akan berpikir bahwa cara promosinya aja itu menggunakan iklan, pasti produknya dan layanannya itu terjamin kualitasnya gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah sales penjualan gitu ya. Nah,
untuk cara organik sendiri itu penjualannya itu relatif rendah. Karena apa ya? Karena jangkauannya sempit, terus target marketnya kurang spesifik, dan membangun kepercayaan pelanggannya itu butuh waktu yang lama, ya sehingga tentunya akan berpengaruh terhadap omset penjualan kita. Nah, sedangkan cara beriklan itu relatif tinggi, ya karena apa? Karena jangkauannya luas, target marketnya itu lebih spesifik, terus dalam membangun brand awareness itu tadi lebih cepat, ya sehingga berpengaruh juga terhadap omset penjualannya. Nah, terus cara organik dari budget ya. Kalau cara organik tadi kita itu tidak butuh atau tidak mengeluarkan budget ya, karena cara organik ini gratis gitu. Nah, sedangkan cara beriklan itu kita harus ada budget yang perlu dikeluarkan untuk sarana promosi. Nah, namanya juga beriklan kan pasti kita harus mengeluarkan budget gitu. Nah, terus cara kerjanya. Nah, untuk organik ini kita itu harus mengerjakan sendiri ya, dan konsisten atas apa yang harus kita lakukan. Sehingga tadi tidak jarang yang tidak konsisten akhirnya itu muntaber atau mundur tanpa berita. Ya, sayang sekali ini ya. Terus sedangkan cara beriklan itu cara kerjanya bisa ditinggal ya, karena nanti dari pihak pengiklan ya, pihak kedua biasanya itu yang akan bekerja untuk mempromosikan produk kita. Dan ini cocok sekali untuk teman-teman yang kegiatannya itu banyak, bisa menggunakan cara beriklan ini. Nah, dari beberapa perbandingan ini tadi ya yang telah saya sampaikan, tentunya setiap cara itu pasti ada kekurangan dan kelemahannya masing-masing. Tapi dari tabel ini bisa disimpulkan bahwa cara beriklan itu lebih banyak keuntungannya, ya, apalagi untuk teman-teman yang ingin meningkatkan omset penjualannya. Nah, setelah memahami kedua cara tersebut, pasti pertanyaan yang muncul itu adalah platform apa sih Mas yang baik untuk digunakan untuk beriklan ya. Kalau ditanya seperti itu, maka jawaban saya adalah semua platform itu baik ya, dan pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi saya itu lebih merekomendasikan untuk beriklan di Facebook. Kenapa? Ya karena beberapa alasan ini. Yang pertama itu adalah harganya terjangkau. Nah, beriklan di Facebook itu harganya sangat terjangkau ya, dengan budget yang minim kita sudah bisa beriklan. Minimal itu 1 US dollar ya. 1 US dollar itu sekitar 14.500-an lah. Misalkan kalau dibulatkan ya sekitar 15.000. Dengan uang 15.000 saja teman-teman itu bisa beriklan. Nah, bandingkan dengan platform lainnya ya, saya berani jamin bahwa beriklan di Facebook ini paling murah dan lengkap fiturnya untuk saat ini ya. Nah, terus yang kedua, jumlah pengguna Facebook itu akan terus meningkat ya. Pengguna Facebook tadi kan sudah kita lihat bahwa pengguna Facebook itu terbesar nomor 3 gitu ya. Bahkan sampai saat ini tuh penggunanya itu mencapai 2,7 miliar ya. 2,7 miliar pengguna di dunia, dan di Indonesia sendiri di akhir tahun 2020 kemarin itu ada sekitar 140 juta pengguna. Dan jumlah penggunanya itu tidak berkurang ya, tetapi akan terus bertambah dari tahun ke tahun. Nah, terus dapat menjangkau market lokal dan internasional. Nah, beriklan di Facebook Ads yang
teman-teman tahu itu bahwa dengan iklan di Facebook Ads ini kita bisa menjangkau market atau pasar itu baik yang ada di tingkat lokal atau di pelosok-pelosok di kecamatan bahkan ke desa gitu ya, sampai ke tingkat internasional. Karena apa ya? Karena terdapat fitur di Facebook Ads ini untuk mengelompokkan dan menargetkan wilayah-wilayah yang ada. Nah, terus yang keempat itu adalah target marketnya itu lebih spesifik ya. Teman-teman itu bisa mentarget market yang lebih spesifik dan detail dengan menggunakan Facebook Ads, mulai dari wilayahnya, usianya, ya pekerjaannya, bahkan sampai ke tempat kerja, aktivitas atau kesukaannya, gaji, hobi, dan masih banyak yang lainnya. Kalau disebutkan semua nanti nggak cukup waktunya. Gitu. Bahkan teman-teman itu bisa mentarget sampai ke hal-hal privasi ya, seperti status hubungannya. Mereka itu sudah menikah atau belum. Nah ini misalkan yang jualan, yang sekarang itu kan rame-ramenya orang nikahan gitu ya. Nah ini bisa digunakan dengan cara Facebook Ads ini. Kita bisa tahu orang ini sudah nikah apa belum. Nah, itu bisa kita target. Nah, lalu apa sih yang harus dipersiapkan ya dalam beriklan di Facebook Ads itu pada umumnya? Nah, oke, kita simak baik-baik. Yang pertama itu kita perlu akun iklan ya. Nah, akun iklan ini bisa akun personal ya, akun personal Facebook kita yang biasa kita gunakan sehari-hari, atau bisa menggunakan akun business manager gitu ya, atau biasanya dikenal dengan akun BM. Nah, terus yang kedua itu fanspage atau halaman Facebook. Yang ketiga metode pembayaran. Metode pembayaran ini ada dua yang bisa digunakan, yaitu bisa dengan cara top up ya, top up ke akun iklan, atau yang kedua bisa menggunakan kartu debit kredit gitu. Nah, terus yang ketiga adalah website atau landing page. Yang keempat itu laptop, dan yang kelima tentunya adalah ilmu. Nah, ini ya, namun ada beberapa permasalahan dalam beriklan setelah saya melakukan survei kepada teman-teman gitu ya. Apa saja permasalahannya? Ya, yang pertama itu kebanyakan dari teman-teman itu tidak memiliki website atau landing page gitu ya. Nah, karena apa? Ya karena biaya untuk membuat website itu kan butuh namanya hosting dan domain ya. Nah, biaya untuk beli hosting dan domain sendiri itu ya bisa dikatakan cukup mahal gitu ya. Bahkan itu bisa sampai ke angka 500 ribuan lebih. Dan itu pun biasanya berlangganan. Ada yang berlangganan bulanan dan ada yang berlangganan tahunan. Tuh. Terus yang kedua itu teman-teman dari hasil survei teman-teman itu mereka mengatakan bahwa tidak punya laptop gitu. Nah, kebanyakan kan cara yang diajarkan dalam beriklan di Facebook Ads itu dalam settingnya ya, dalam menyetingnya itu harus menggunakan laptop. Nah, lalu kalau yang tidak punya laptop itu bagaimana? Mau beli, ya jelas harganya mahal ya laptop. Akhirnya tidak jadi beriklan, sayang banget sekali. Terus yang ketiga itu mereka itu males mempelajari hal-hal rumit di awal. Nah ini alasan ini merupakan alasan yang paling utama ya saya dengar kenapa sih teman-teman itu tidak mau beriklan di Facebook Ads. Nah katanya belum juga belajar beriklan, tapi harus belajar bikin website atau harus belajar bikin landing page dulu. Nah, padahal bikin website itu ribet gitu ya. Tidak mudah untuk bikin website tadi. Belum lagi tadi harus punya hosting dan domain, harus punya laptop. Nah, terus kapan belajar beriklannya? Ya, gitu. Terus yang keempat itu
permasalahannya tidak punya mentor gitu ya. Sudah bukan hal yang menjadi rahasia lagi bahwa mentor itu sangat berperan penting ya dalam mengarahkan, apalagi yang sudah berpengalaman ya. Teman-teman itu tidak perlu lagi repot ya mengalami trial error gitu ya. Cukup ikuti caranya dan pengalaman mentornya, insya Allah akan mengikuti jejaknya gitu. Nah, terus akhirnya dari beberapa permasalahan tersebut, apa yang terjadi ya akhirnya tidak jadi beriklan dan tidak bisa menghasilkan. Seperti itu. Nah, lantas apakah ada solusinya? Maka jawaban saya itu ada gitu ya. Karena setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya agar kita mau asal kita mau berusaha mencari dan menerapkannya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Joni. Halo, oke, teman-teman. Ya, apa ada pertanyaan teman-teman dari pemaparan Om Badrus? Kalau misalnya ada pertanyaan, kami buka sementara tiga sesi dulu. 3 sesi pertanyaan. Sampai IG itu kembali ke messaging. Ya. Ada pertanyaan? Mumpung ini apa namanya kita live. Jadi kalau ada pertanyaan boleh disuarakan, boleh juga di kolom komentar ya. Ya, di chat juga ada, boleh. Silakan kalau mau tanya. Halo. Ya, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut. Tadi sudah sampai menjangkau market lokal dan internasional ya, tentang ini, tentang FBS ya. Sudah ya Mas ya? Halo. Oh ya. Tadi sudah sampai FBS for Android belum ya Mas ya? Belum Mas, belum. Oh ya belum. Oke, teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan, tentunya teman-teman tetap pengen kan solusinya gimana? Solusinya untuk supaya menjangkau mudah memasarkan di FB ya. Di FB. Mungkin bisa dilanjutkan Mas presentasi tentang FB Ads for Android. Jadi biar teman-teman nanti bisa mendengar dan tolong di unmute dulu yang lainnya. Oke, sebentar Mas. Ini Oh ini ada yang tanya, bisa ditunjukkan studi case real-nya? Ya ada yang tanya. oh, sebentar ya. Misalnya itu pegel. Jadi case real. Jujur sih Kela. Udah nggak usah pakai air ya. Mas Joni bisa Ya, nanti kalau minta tolong di unmute. Karena saya bukan host jadi nggak bisa. Waduh. Kalau pinter. Di partisipan terus unmute. Enggak, ini saya nggak bisa kembali ke halaman awal Zoom-nya ini. Mungkin ada. Oke, bisa saya dijadikan co-host? Nah ya, sekarang ngerti kenapa orang pada punya anak. Karena umur ini tuh lucu. Orang pengen bikin lagi. Biasa rata-rata umur segitu Profilnya pengen bikin diklik punya kanan anak terus lagi. dijadikan co-host. Oh iya, sebentar Mas. Karena ada, ya pokoknya ada yang diketahui. Saya kan orang tua saya bikin adik saya umur segitu. Kamu udah analisa belum? Misalnya kalau kamu sama si Meme satu emang udah mandiri, anaknya sibuk banget sama anak Mungkin kedua. bisa stop screen dulu Mas. Stop screen dulu supaya halamannya masuk. Apakah ini masih
3 tahun jadi. Stop share screen dulu, lama. biar halamannya masuk. Enggak, bagi lu mah cepat, ditinggal aja gampang. Aduh, gimana ya? Error ini. Sebentar ya, teman-teman. Di stop screen dulu, terus nanti masuk ininya. Masuk ke halaman utama. Nah, ini tombol share screen-nya dia nggak mau keluar dia. Oh, nggak mau keluar ya. Bentar ya. Apakah sudah bisa, Mas? Ya, sudah bisa ke unmute semua. Oke, Mas. Ah, ini ada yang tanya studi kasusnya sebelum masuk ke MBS for Android. Nah, ada yang tanya studi kasusnya nih, kasus realnya nih. Studi kasus apanya dulu ini, Mas? Ya, Bu Ida, tolong bisa diperjelas, Bu Ida, yang bertanya. Mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya. Ya, atau diketik lagi Bu Ida, studi kasus real yang gimana? Ya. Mungkin lagi mengetik ya. Ya, halo Bu Ida. Bu Ida Farida bisa diperjelas mungkin pertanyaannya. Oh, FB Ads for Android-nya Om. Oh ya, Bu Ida minta penjelasan tentang FB Ads for Android plus studi kasusnya Om. Studi kasusnya di lapangan gimana? Maksudnya produk apa contohnya yang sudah kita jalankan seperti itu. Gitu. Ya. Silakan Om. Jadi nah iya benar kan maksudnya Bu Ida itu minta penjelasannya tentang FB Ads for Android plus studi kasusnya, misalnya produk apa dan biayanya itu per kliknya mungkin berapa, menghasilkan order berapa gitu per hari, habis dana berapa menghasilkan order berapa, seperti itu studi kasusnya gitu Om. Ya, monggo. Oke. Sebentar, Mas. Ini kembali error lagi ini. Aduh. Oke. Di sini saya lihatkan dari Android saja ya. Ya, boleh. Karena ini laptopnya sedang bermasalah. Oke, silakan. Via Android enggak apa-apa. Ya, Mas. Bentar, Mas. Oke.
Bentar ya, ini masih loading. Nah, apakah di layar kamera ini terlihat? Masih power. Oh ya, terlihat, terlihat. Ya, tapi miring. Gitu ya. Mungkin share screen-nya bisa dimatiin dulu, Mas. Jadi biar gede, biar gede. Iya Mas, ini share screen-nya ini nggak mau mati, ini tombolnya nggak keluar. Atas, atas, Mas, atas. Di bagian atas ada nggak? Stop Nggak ada share Mas. screen. Nggak ada ya. Oke. Di bagian bawah juga nggak ada. Bagian bawah juga nggak ada ini. Oke, coba saya ini ya, saya bantu. Oke. Ya, udah ke stop belum? Ah, udah ke stop. Oh ya, Ya. Mhm. ini ya. Sini saya contoh ya, ini yang saya jual itu adalah kalau teman-teman tahu kacamata Kak Yonano ya, kacamata Kak Yonano yaitu kacamata anti radiasi. Nah, itu saya jualnya pakai Facebook Ads for Android ini. Ya, kenapa? Karena tentunya banyak sekali keuntungan ya yang bisa digunakan dengan Facebook Ads for Android. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kita itu tidak perlu menggunakan website gitu ya. Kita tidak perlu beli hosting dan domain, lalu kita juga bisa settingnya itu melalui HP Android saja gitu. Nah, di sini ini ya saya lihatkan sebentar. Nah, sekarang terkenal mahal. Cuma kan kalau pinggir jalannya enak, tersedia parkir gampang kan. Oke, sebentar ya, masih loading. Mampir di Klaten itu tokomu. Dan ya ada barang-barang yang diproduksi dan kualitas yang teh Muhammadiyah. Bagus ya kualitasnya. Nah, ini hasil dari iklannya ya menggunakan HP Android. Ini karena ini kan produknya adalah kacamata gitu ya, kacamata, maka di sini saya itu mentarget orang-orang yang memiliki masalah mata gitu. Karena kan produk yang saya jual ini merupakan produk terapi gitu ya, terapi untuk mengatasi masalah mata, baik itu mata minus, mata plus dan lain-lainnya. Nah, di sini saya mentarget orang-orang yang memiliki masalah mata. Nah, orang-orang yang memiliki masalah mata ini biasanya mereka berkumpul di mana? Nah, saya tentukan dulu target marketnya. Orang-orang yang punya masalah mata ini tentunya mereka biasanya datang ke optik, ya optik, lalu ke rumah sakit, gitu ya. Lalu kita juga bisa mentarget brand-brand kacamata yang terkenal gitu ya, seperti misalnya Oakley gitu. Nah, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang akan menjadi target market saya dalam menjual kacamata Kak Yonano ini dengan menggunakan Facebook Ads for Android. Nah, lalu saya riset lagi itu. Yang pertama saya riset menggunakan Google Trend gitu ya. Nah, orang-orang yang memiliki atau orang-orang yang suka dengan kacamata ini biasanya mereka paling banyak berkumpul di kota mana sih gitu. Nah, setelah saya riset gitu ya, riset dengan Google Trend itu ternyata paling banyak ada di daerah Manado. Maka saya juga mentarget iklan saya itu ke daerah Manado. Nah, di sini sebentar. Bentar ya. Nah, ini merupakan hasil dari iklan saya menggunakan Facebook Ads for Android ya. Karena
Facebook Ads for Android ini kan menggunakan goal ya. Goal itu mendatangkan pelanggan ke Messenger ya. Maka ketika mereka klik iklan kita, itu akan masuk ke Messenger. Nah, ini ada banyak sekali. Ya. Kelihatan nggak ya? Ini mereka semua yang masuk ke calon-calon pelanggan saya ini yang masuk ke Messenger dengan Facebook Ads for Android. Terus yang terbaru saat ini ya, ini saya iklankan juga kelas Facebook Ads for Android ini, bisa dilihat ya, ini saya iklankan. Ini saya iklan dengan budget sehari itu 15.000 ya. 15.000 saya mendapatkan 331 prospek ya. Dengan biaya klik berapa ini? 400 sekian. Nah, bisa dihitung jika 15.000 itu dibagi 400, itu sehari bisa dapat berapa berarti, Mas? Saya hitung dulu ya. 15.000 dibagi 400 ya. Sehari itu saya bisa dapat ini. Berapa ini? 37 prospek. Ya, dengan budget hanya dengan budget 15.000. Itu. Apakah sudah jelas dari jawaban saya? Itu contoh studi kasusnya teman-teman ya. Ya, jadi dengan per hari cuma habis berapa tadi Mas? Yang terbaru ini 400 rupiah sekian gitu. 400 rupiah sekian bisa mendatangkan klik tautan ke Messenger sekian dan akhirnya bisa closing. Jadi lebih murah banget teman-teman ya, dan tetap bisa ditarget orang-orang yang kaya-kaya gitu. Ada Ya. pertanyaan lagi dari teman-teman mungkin tentang FB Ads ini? Jadi FB Ads for Android ini tidak memerlukan website, tidak memerlukan setting-setting khusus, settingnya simple banget. Atau kalau enggak biar Mas Badrus presentasi ya tentang FB Ads for Android, nanti isinya apa aja gitu ya. Yang mudah-mudahan bisa jadi solusi buat teman-teman nanti untuk meningkatkan orderannya ya. Terutama bagusnya lagi nih, ini beda dengan marketplace. Jadi tidak ada saingan, tidak ada kompetitor. Kita kayak mengetuk pintu dari rumah ke rumah, dari beranda ke beranda, nawari produk kita. Nah, mungkin silakan Mas Badrus bisa dijabarkan. Ya. Ini saya berikan contoh lagi ya. Ini hasil salah satu closingnya. Apakah kelihatan? Ya, ini kan isi data. Ini saya kirim melalui JNT. Nah, ini. Oke, saya lanjutkan. Ini Mas Bos, 2 pertanyaan di kolom komentar. Oh ya, dari Mas Amin ya, bagaimana cara menentukan target market yang tepat gitu. Nah, cara menentukan target market yang tepat itu tentunya kita kenali dulu ya, knowledge produk kita itu seperti apa. Misalkan tadi saya ya, produk yang saya jual ini ya, misalkan ini yang saat ini saya iklankan gitu kan. Saya kan iklankan ini ya, kelas Facebook Ads for Android. Nah, maka saya kenali terlebih dahulu bahwa alasan kelas ini dibuka itu kenapa? Ya karena banyak pembisnis online yang
ingin meningkatkan penghasilannya tapi tidak tahu caranya. Nah, terus ingin beriklan di Facebook Ads tapi tidak memiliki website gitu. Ingin beriklan di Facebook Ads tapi tidak mau mempelajari hal-hal rumit yang di awal. Nah, biasanya pelaku seperti ini tuh seperti apa gitu. Nah, salah satunya itu kan ada pembisnis online gitu ya. Atau target market yang tepat untuk produk ini itu seperti apa? Yang salah satunya adalah pembisnis online, terus owner atau UMKM, terus ada digital marketing, ada advertiser atau pengiklan gitu ya. Terus ada juga affiliate marketing, itu juga bisa ditarget. Nah, cara untuk menentukan target market sesuai dengan produk kita, yang pertama kita kenali dulu produk kita itu produknya dibutuhkan untuk orang-orang yang seperti apa gitu. Nah, orang-orang itu bisa kita target seperti itu. Jangan sampai tadi ya menjual es teh kepada orang-orang yang ada di pegunungan. Nah, itu kan kurang tepat gitu ya, sehingga hasilnya juga kurang maksimal. Apakah sudah jelas, Mas Amin? Halo, apakah suara saya masih terdengar? Masih. Oh ya. Masih. Sudah jelas ya, Mas Amin? Oke, sambil kita tunggu, saya lanjutkan ya. Nah, sudah terlihat ya? Cek, apakah sudah terlihat, Mas Joni? Sudah terlihat. Oke. Nah, apakah ada solusinya gitu ya? Tadi kan sampai sini. Maka jawabannya ada ya, karena setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya asal kita mau berusaha mencari dan menerapkannya. Nah, maka di sini atas permasalahan-permasalahan tadi yang telah saya sampaikan ya, muncullah ide ya untuk mengatasi permasalahan tersebut, atau ya ingin membantu teman-teman tadi ya yang ingin beriklan untuk meningkatkan omset penjualannya, tapi karena terkendala oleh landing page dan lain-lain. Nah, maka muncullah ini Facebook Ads for Android versi kedua ya. Ini sudah versi kedua. Yang versi pertamanya sudah saya bagikan dan itu gratis, bisa teman-teman akses. Nah, untuk bagaimana cara mengaksesnya, yang pertama itu silahkan hubungi pengundang teman-teman ya yang hadir pada malam hari ini. Nah, Facebook Ads for Android versi kedua ini merupakan sebuah e-course ya yang akan memandu Anda itu dalam beriklan Facebook Ads hanya dengan menggunakan Android saja ya, Android saja ya, seperti tadi yang saya perlihatkan ya. Itu tanpa harus memiliki website, laptop dan mempelajari hal-hal rumit di awal. Nah, materinya itu lengkap ya, full dari nol bahkan sampai bisa mulai dari tahap persiapan beriklan tadi, persiapan beriklan, mempersiapkan akun, fanspage, metode pembayaran, dan lain-lain. Lalu membuat gambar dan video promosi, ya. Terus copywriting tadi kan sudah saya sampaikan bahwa copywriting ini juga termasuk hal yang penting ya, karena jika tidak ada bahasa promosi maka pembeli itu tidak akan tahu kita itu menjual apa. Nah, maka saya cantumkan juga materinya di kelas ini. Terus ada teknik closingnya ya. Bagaimana cara menjawab pesan-pesan tadi yang masuk itu sampai closing. Nah, bahkan saya rekomendasikan juga produknya. Nah, ini ya materinya.
Itu mulai dari pengenalan dan persiapan Facebook Ads, terus membuat halaman Facebook atau fanspage, terus menambahkan metode pembayaran, membuat gambar promosi Facebook Ads, ya, membuat video promosi, membuat copywriting yang menarik, terus step by step-nya bagaimana cara beriklan Facebook Ads itu menggunakan Android, terus ini targeting orang kaya. Nah, di sini juga saya akan menyampaikan materi bagaimana sih cara mentarget orang kaya. Nah, kalau produk yang teman-teman jual itu produk yang mahal, tentunya kalau dijual kepada orang yang mohon maaf kurang mampu gitu ya, itu kan mungkin mereka tertarik, tetapi karena tidak ada biaya ya akhirnya tidak jadi beli. Maka perlu kita target orang-orang yang kaya itu. Karena apa ya? Karena ketika mereka sudah tertarik, mereka beli pun ada biayanya. Gitu. Nah, terus tadi ada teknik closingnya, terus ini ya solusi jika ada pembeli itu minta COD. Sekarang kan kebanyakan pembeli itu mintanya COD gitu. Kalau transfer dulu itu kebanyakan nggak mau. Gitu. Nah, di sini saya juga sudah memberikan materinya bagaimana sih jika ada pembeli yang minta COD itu. Terus ini ya ada saya rekomendasikan juga supplier produk gitu. Nah, ini ya keuntungannya itu apa sih jika teman-teman itu mendaftar Facebook Ads for Android itu sekarang? Nah, yang pertama itu ada bonus 6 template gambar dan video. Ya. Template ini mulai dari transparan pro, template edukasi, PPT, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa digunakan sebagai sarana membuat konten ya. Konten yang mana konten ini nanti akan kita iklankan seperti itu. Nah, terus ada bonus 3 ebook powerful, mulai dari bonus ebook to be copywriter ya. Selain materi yang saya sampaikan di kelas, ada juga materi yang ada di ebook ini. Terus ada materi juga follow up ya, follow up WA closing, terus jurus jitu teknik closing gitu. Nah, terus ada juga bonus ini grup support dan komunitasnya. Nah, di sini ada grup khusus ya untuk member di Telegram yang saya buat. Di grup tersebut teman-teman bisa bertanya terkait tentang permasalahan dalam memahami materi gitu ya. Bisa juga berdiskusi dengan teman-teman lainnya. Nah, misalkan kok malu bertanya di grup gitu, silahkan bisa japri saya juga gitu. Terus saya juga berikan arsip materi di Telegram ya. Ada 2 arsip materi. Yang pertama itu materi bisa diakses di member area langsung, atau jika teman-teman itu tidak mau repot mengakses ke member area, kalau ke member area kan harus login dulu gitu. Nah, teman-teman itu bisa akses di Telegram karena sudah saya arsipkan. Terus ada juga update materi ya. Tadi kan bahwa setiap ilmu itu kan tidak setiap masanya itu pasti berubah-ubah gitu. Maka perlu yang namanya update materi. Nah, di sini saya juga berikan update materi, dan untuk mendapatkan update materi ke depannya itu gratis untuk teman-teman semua. Terus ada juga saya berikan diskon ya. Untuk teman-teman yang mendaftar sekarang juga itu ada diskon 50% dari harga normalnya. Tuh. Nah, ini ya sedikit testimoni bisa dilihat. Ini bahkan ya, ini bisa dilihat sendiri. Ini hasil dari closing ya dari Facebook Ads for Android. Ini COD. Nah, ini ke NTT. Ini lagi. Nah, ya, saya juga masuk ke grup khusus ya dari Digipreneur ini. Jadi dalam belajar Facebook Ads for Android ini tentunya saya tidak langsung bisa gitu ya, tapi saya belajar terlebih dahulu. Nah, dari hasil belajar tersebut akhirnya saya karena sering closing gitu ya, langsung saya dimasukkan ke ini ya, tim khusus di Digipreneur ini, yang mana dalam tim ini merupakan orang-orang pilihan ya dalam beriklan di Facebook Ads itu. Ini ke Sulawesi Utara ya. Ini
Closingnya sekali closing langsung 669.000. Ini ke Kalimantan Utara, ini ke Sulawesi Tengah, ini kemana lagi ini? Ini lagi ya, ke Lombok, ke Lampung, ke Jambi, Samarinda. Ini lagi ke Denpasar, Bali ya, dan masih banyak yang lainnya. Lalu jika teman-teman ingin daftar, berapa sih harganya? Nah, pertanyaannya seperti itu. Nah, dengan materi yang lengkap dan bonus yang lengkap itu bagaimana jika saya buka dengan harga 500.000? Tapi tenang aja ya, bisa coret. Karena saya ingin melihat bisnis teman-teman itu berkembang, maka saya buka di harga 349.000. Tapi khusus ya, khusus ini. Khusus tanggal 4 sampai 14 Juni. Sekarang sudah tanggal 12 ya, berarti kurang 2 hari lagi. Maka saya berikan harga khusus di harga 199.000 saja. Ini. Nah, lalu bagaimana cara daftarnya? Cara daftarnya mudah. Silakan teman-teman hubungi pengundang Anda yang mengundang ke live Zoom pada malam hari ini. Itu. Oke, terima kasih. Saya tunggu di member area. Saya kembalikan ke Mas Joni. Ya, oke. Teman-teman ada pertanyaan soal FB Ads for Android? Untuk objektifkannya traffic atau konversi ya Mas? Traffic atau dapatkan banyak pesan ya, karena FB Ads for Android ya. Oke, yang lainnya ada pertanyaan tidak? Ya, jadi ini keren sekali teman-teman, efektif. Saya sendiri juga udah nyoba, meskipun tidak memakai apa ya namanya, tidak memakai website dan lain sebagainya, tetap bisa. Kekuatannya nanti di foto produk, video atau copywriting-nya. Jadi jos banget, plus terutama kalau teman-teman untuk ini apa namanya, untuk teman-teman yang ini ya lagi branding produk tuh juga asik nih. Teman-teman juga bisa cantumkan, nanti bisa juga order ke marketplace atau apa, linkkan nanti di inbox, kasih link Shopee atau Tokopedia juga boleh. Ada satu pertanyaan Om Badrus di chat, tolong dijawab. Oh, ya sebentar. Mas Joni bisa dibantu ini di close. Oke, saya close-in ya. Oke, udah. Pertanyaan dari siapa ini? Apakah untuk produk kesehatan seperti vitamin dan suplemen juga bisa gitu? Itu ya pertanyaannya dari Mas Yohanes Eri dari Palembang. Jawabannya bisa Mas. Seperti tadi ya, contoh testimoni saya tadi itu kan ada penjualan suplemen gitu ya. Dan itu bisa. Asalkan kita tahu bagaimana cara merebrand ya, merebrand konten ya, konten yang akan kita iklankan. Kan Facebook itu melarang konten-konten yang menggunakan bahasa-bahasa kesehatan gitu. Nah, maka di sini kita perlu yang namanya rebrand ya, rebrand kata, baik itu copywriting-nya atau rebrand konten promosi atau gambar dan videonya. Asalkan gambar dan video kita itu tidak mengandung bahasa-bahasa yang kesehatan itu, maka iklan kita tidak akan ditolak oleh Facebook. Jadi itu Mas. Apakah sudah jelas Mas? Siapa nih Mas Yohanes? Oke, nanti ada materinya kah? Ya, di FB Ads for Android dibahas. Teman-teman boleh japri Om Badrus nanti konsultasi produknya ini dan itu juga boleh nanti kalau sudah masuk member area ya. Jadi apa namanya, mau dibedah juga boleh nanti. Kalau misalnya satu grup nanti
mau request Q&A untuk ini apa namanya dibedah produknya satu-satu juga boleh. Mengenai kesehatan biar lolos iklannya, ya akan di dalam juga akan dibahas ya iklannya. Caranya kalau tertentu ya, misalnya obat kuat, maka kita harus agak apa ya namanya selamur-selamurkan gitu ya Mas Petrus ya. Ya, betul sekali Ya, Mas. betul. Kalau itu aturan umum teman-teman, ya itu banyak caranya. Untuk objektif iklan tadi udah kita bahas ya. Pakainya traffic atau dapatkan banyak pesan. Betul kan Mas? Ya, kita untuk iklan kita menggunakan iklan pesan ya atau iklan messenger gitu. Karena apa? Karena iklan pesan ini kan tadi tidak membutuhkan website gitu. Sedangkan kalau iklan traffic itu kan ada yang membutuhkan website tapi bisa juga membutuhkan tidak membutuhkan website. Nah, tetapi saya di sini lebih merekomendasikan untuk menggunakan iklan pesan gitu. Karena apa? Ya karena tentunya di iklan pesan ini kan pesan itu akan masuk ke messenger kita. Nah, di situ orang-orang yang masuk itu bisa menjadi database kita gitu. Orang-orang ini mungkin saja belum tertarik membeli produk saat ini, tapi suatu hari nanti bisa kita tawarkan produk-produk lainnya atau bisa kita follow up lagi. Nah, itulah keuntungannya menggunakan iklan pesan ini. Seperti itu. Kalau konversi itu kan membutuhkan website gitu ya, dan perlu juga setting pixel gitu. Nah, kita tidak menggunakan objektif tersebut, tapi objektif iklan pesan atau messenger. Gitu Mas Mardiono. Apakah sudah jelas, Mas? Ya. Udah jelas ya, Om Yohanes. Berarti nggak dapat nomor kontak WA, bisa pakai kontak WA bisa. Sekarang kan sudah ada menunya ya Mas ya. Di ini sudah ada menunya. Klik to WA. Bisa Mas. Ada caranya ya. Ketika pesan itu masuk ya, ketika pesan itu masuk, bisa kita arahkan mereka. Ini biasanya cara yang saya lakukan ya untuk memfilter apakah orang yang masuk ini benar-benar berminat atau serius terhadap membeli produk kita. Nah, maka di situ ketika ada pesan masuk, maka saya bilang pertama ya tentunya kita ucapkan dulu salam pembuka, misalkan selamat terima kasih Kak telah menghubungi kami, bla 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 bla. Nah, untuk info lebih lanjut silakan klik link WA tersebut, link di bawah ini. Nah, link di bawah ini itu kita berikan link WA kita. Bisa whatsapp.my, terus garing, nomor kita, bla bla bla. Nah, orang yang klik link tersebut dan masuk ke WA kita, otomatis orang tersebut memang benar-benar tertarik terhadap produk kita. Jadi tidak hanya orang-orang iseng gitu. Nah, itu bisa juga kalau mau diarahkan ke WA. Tapi fitur yang ada di Messenger itu juga tidak kalah kerennya kok dengan yang ada di WA. Jadi cukup kita gunakan Messenger itu sudah bisa lah gitu. Bahkan di Messenger itu juga bisa kita kasih labeling gitu ya, bahwa orang ini sudah beli atau belum, orang ini udah mungkin tanya-tanya doang. Nah, itu bisa kita labeling. Fitur di Messenger juga itu kita bisa menyimpan menyimpan script gitu ya. Ini kan script kalau kita kalau kita ngetik itu kan capek gitu ya. Misalkan ada sehari ada 50 pesan masuk. Nah, kalau kita ketik satu-satu itu kan capek. Nah, di Messenger sendiri itu sudah ada fitur scriptnya itu. Jadi tinggal dikirim aja gitu. Nggak perlu ngetik lagi gitu. Begitu Mas Yohanes. Ya. Ya, oke. Satu pertanyaan lagi. Jika tidak ada, akan kami tutup. Silakan yang mau bertanya ya. Oh ya, ini juga cocok sekali teman-teman untuk berjualan. Contoh ya, kambing kurban tuh. Karena apa? Karena kan barangnya mahal. Kalau pakai konversi itu pasti gede banget. Mendingan pakai FB Ads for Android, pakai engagement atau klik pesan itu lebih menjangkau lebih luas. Jadi ibaratnya sekalian luas gitulah. Kalau ada yang beli
di target per kota juga bisa gitu ya, daripada pakai konversi. Plus ada teman saya yang menjual ikan segar sama gipsum itu pakai FB Ads for Android dan berhasil gitu. Lebih berhasil daripada memakai konversi gitu. Kalau untuk merekrut member reseller apakah bisa juga? Ya, bisa dan perlu dicoba. Kita teman-teman nanti bisa mencoba meriset itu ya, pakai ini cocok nggak resellernya per kota kah atau ini ya, namanya Facebook Ads pun tetap perlu riset ya. Jadi cuma risetnya ini lebih ringan dan lebih ini ya. Saya sendiri juga udah mulai memakai yang ini karena kalau memakai yang konversi terus-terusan pusing juga sebenarnya. Ya, ada lagi pertanyaan? Sudah tidak ada ya? Ada closing dari Mas Badrus mungkin? Closing dari saya ya, semoga ilmu atau apa yang saya bagikan pada malam hari ini itu bisa bermanfaat untuk teman-teman yang hadir, dan jangan lupa juga nanti bisa dibagikan ya kepada yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan ilmu ini ya, karena ilmu yang didapatkan malam ini kan gratis gitu. Jadi bisa dibagikan kepada yang lain juga. Nah, lalu closing dari saya itu jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan emas yang ada ya. Mungkin saja saat ini saya berikan harga khusus ya, di harga 199.000 dari harga normal. Harga normalnya kan 349.000. Nah, setelah kelas ini ditutup pada tanggal 14 besok ya, nantinya akan dibuka dengan harga yang lebih mahal gitu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan pada malam hari ini. Dan teman-teman juga yang daftar pada malam hari ini akan mendapatkan bonus-bonus yang tadi saya sampaikan di materi. Seperti itu Mas Joni. Ya, oke teman-teman. Sebelum saya tutup, saya mau cerita sebentar. Dulu saya pernah mengalami omset tinggi banget, 1M dalam sebulan ya, 7 cabang. Tapi setelah itu saya down, bangkrut. Karena apa? Karena saya tidak belajar ilmu online. Ternyata online ini terus update dan terus berkembang. Selain stok yang harus saya perbarui terus, selain produk yang harus saya perbarui, ternyata ilmu juga harus diperbarui. Nah, jangan sampai nih ya, gara-gara ketinggalan kita jadi lengah dalam berjualan bisnis online. Saya benar-benar menyesal teman-teman. 5 tahun yang lalu waktu itu ternyata kompetitor saya sudah semakin pintar, ternyata saya ketinggalan, bahkan saya disalip oleh reseller saya sendiri. Nah, jangan sampai itu terjadi pada teman-teman. Investasikan leher ke atas juga, selain investasi stok dan yang lainnya. Oke, itu aja dari kami. Untuk teman-teman yang menginginkan rekaman nanti bisa menghubungi pengundang, mau order juga bisa menghubungi pengundang. Terima kasih ya, terima kasih juga Om Badrus sudah mengisi acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.